memang harus kita akui di konteks kehidupan kita sekarang ini masih ada persoalan dalam konteks ketuhanan bahwa nilai Pancasila belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi apa jawabannya dengan sebuah haluan sesuai dengan diagnosa yang ada di dalam kehidupan kita. Mana penyakit-penyakit yang muncul, baru dicari obatnya. Jangan kemudian salah obat. Bagaimana kemudian nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan diramu menjadi nilai gotong royong. Monopoli kebenaran, tidak kehilangan muka antara satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oma Ijo. Pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan Profesor Dr. Supardi Ahmad. Beliau adalah pengamat hukum tata negara. Dia adalah pengamat nasional ataupun tokoh nasional. Inilah beliau, kita langsung ke beliau. Assalamualaikum Mas Pardi. Baik. Salam, Mas. Mas. Gimana? Sehat-sehat? Pada kesempatan kali ini kita mau coba ngobrol masalah ini, Mas, tentang undang-undang HIT yang sekarang lagi ramai. Jadi ini yang bisa cerita nggak, Mas? Ini yang pertama cerita tentang cerita singkat, Mas. Kira-kira motivasi apa sih yang melahirkan RUU HIT ini, Mas? Ya, memang ini RUU ini sangat sangat sensasional ya, karena tiba-tiba datang dan kemudian juga banyak substansi yang kontroversi dan pada akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Menyusun sebuah rancangan undang-undang itu kan harus menyelesaikan masalah, bukan malah menimbulkan masalah. Ini kan yang terjadi sekarang seperti itu. Muncul masalah-masalah baru dalam konteks merespon rancangan undang-undang ini. Harus ada sebuah kajian yang secara komprehensif. Apa masalah secara filosofis Pancasila itu? Apa masalah secara sosiologis? Atau kemudian masalah secara yuridis? Kalau itu belum ada jawaban secara komprehensif, maka menjadi tidak ada satu rasionalisasi yang tepat tentang lahirnya rancangan undang-undang ini. Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah sesuatu yang final. Kalau kemudian yang dipersoalkan di konteks implementasi, maka sesungguhnya bukan menjawab dengan sebuah haluan. Kalau dengan haluan itu justru mendistorsi nilai-nilai Pancasila itu. Dan fakta itu nyata dalam konteks rancangan undang-undang itu. Misalnya, tidak dicantumkan konsideran tentang larangan PKI atau komunisme, kemudian meramu Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, itu kan jelas sesuatu yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila. Kalau kemudian mengarahkan menjadi sebuah haluan, itu tentunya bukan sebuah jawaban. Memang harus kita akui di konteks kehidupan kita sekarang ini masih ada persoalan dalam konteks ketuhanan. Ya, artinya tidak semua orang menjalankan agama dengan baik, tidak semua orang bertuhan dengan baik, sehingga kehidupan agama tidak sebagaimana yang diinginkan Pancasila. Tidak muncul moralitas, tidak muncul integritas, itu kan problem karena tidak ada nilai ketuhanan. Atau kemudian juga dalam konteks sila kedua, nilai kemanusiaan, nilai asasi manusia, juga memang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih banyak pelanggaran HAM, masih banyak ketidakmanusiaan, dan lain sebagainya. Memang itu belum yang terjadi. Atau kemudian dalam konteks persatuan juga belum sebagaimana yang diinginkan. Masih ada konflik horizontal, ada konflik vertikal, masih ada kerusuhan sana-sini, atau kemudian ada masalah
persatuan antara satu dengan yang lain, memang itu masalah. Kemudian juga persoalan adanya nilai demokrasi. Bagaimana Pancasila yang mestinya menjadi nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, masih belum muncul. Bagaimana timbulnya oligarki, bagaimana timbulnya sentralisasi kekuasaan, memang itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Atau juga pada sila kelima, nilai keadilan sosial juga masih belum terlaksana dengan baik. Adanya ketidakadilan, masih adanya antara satu dengan yang lain ketidakkepedulian, masih ada mayoritas yang kemudian menguasai, masih ada minoritas yang kemudian terpinggirkan, dan lain sebagainya. Artinya nilai ketidakadilan itu masih nampak. Itulah problem-problem bahwa nilai Pancasila belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi apa jawabannya dengan sebuah haluan? Tentunya bukan. Kalau mau menjawab persoalan-persoalan itu, mestinya Pancasila itu menjadi sebuah testing stone, ya, batu uji dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kemudian misalnya pemerintah ketika akan membuat sebuah kebijakan itu menguji apakah nilai ini sesuai dengan Pancasila atau tidak. Ketika membuat peraturan pemerintah, membuat perpres, membuat perda, uji betul, jangan hanya sekedar formalitas. Memang dicantumkan, tetapi kemudian tidak menjadi sebuah batu uji yang secara otentik. Demikian pula undang-undang yang dibuat DPR bersama pemerintah. Internalisasi nilai-nilai Pancasila, batu ujinya adalah Pancasila. Sesuai enggak? Memang sekarang ini batu uji di MK itu kan hanya konstitusi, ya. Artinya ketika bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang itu bisa dibatalkan. Kemudian kalau di Mahkamah Agung ada peraturan di bawah undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang, maka bisa dibatalkan. Lalu kalau tidak sesuai dengan nilai Pancasila bagaimana gitu loh. Apakah kemudian Pancasila itu sudah dianggap terinternalisasi di konstitusi? Tetapi kan kemudian yang kita tunjuk di dalam berbagai uji materi di MK itu kan bahwa pasal demi pasal yang ditunjukkan. Misalnya Undang-Undang Minerba dianggap bertentangan pasal 33 dan lain sebagainya. Tetapi belum ada sebuah potret yang menunjukkan bahwa ketika ada suatu regulasi, kemudian diuji dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi itulah salah satu mekanisme kalau bermaksud menjawab problem Pancasila saat ini atas hal-hal yang mungkin dianggap merisaukan di dalam kehidupan bangsa dan negara, sehingga dibentuklah BPIP, dibentuklah HIP, tetapi kemudian jawabannya harus tepat sesuai dengan diagnosa yang ada di dalam kehidupan kita. Mana penyakit-penyakit yang muncul, baru dicari obatnya. Jangan kemudian salah obat, maka tidak ada gunanya. Itulah antara lain pandangan saya tentang LUHIP ini. Ya. Iya, Mas, kalau kita melihat dari sejarahnya ya, jadi masalah Ekasila, Trisila yang seperti Mas sebutkan tadi kan sebenarnya bukan istilah baru kalau ngobrol masalah ini gitu kan. Iya. Kenapa kok jadi sensitif gitu ya Mas ya? Apa sih aspek sosiologinya dari yang tadi Mas sebutkan tadi, mungkin bisa diperjelas gitu Mas? Ya, aspek sensitif sosiologisnya adalah tidak tepat gitu loh. Bagaimana kemudian nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan diramu menjadi nilai gotong royong. Apakah ada nilai ketuhanan di dalam gotong royong itu? Gitu loh. Kan dalam Pancasila itu sudah jelas itu kan, bahwa yang pertama sumber energinya adalah ketuhanan, gitu kan. Baru sumber energi kedua adalah bagaimana kita melihat antara sama manusia dengan yang lainnya, maka ada kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika ketuhanan dan kemanusiaan itu bagaimana meramu menjadi sebuah persatuan, kan? Dan dengan semangat persatuan itulah, maka kemudian bagaimana bermusyawarah dalam menyelesaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kemudian musyawarah itu dalam konteks adalah menciptakan sebuah keadilan. Maka sebetulnya itu adalah gradasi yang sangat tepat. Bagaimana sesuatu yang pertama adalah hablum minallah, kemudian yang kedua adalah hablum minannas, kemudian yang ketiga dan keempat adalah konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian yang kelima adalah hakiki dari kehidupan kita, yaitu adalah sebuah keadilan. Jadi, apa ramuan
menjadi Ekasila itu menjadi sesuatu yang kontradiksi, karena itu tadi meramu menjadi gotong royong adalah sesuatu yang tidak proporsional, sesuatu yang ahistoris, sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak solutif gitu loh, sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah Pancasila kalau kemudian kita hanya menekan yang penting gotong royong saja? Nah, gotong royong kan tergantung siapa yang banyak. Nah, ketika yang banyak kan berarti akhirnya mengabaikan sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu tidak bisa dimatematis, tidak bisa dikuantitatif. Artinya kembali kepada keyakinan masing-masing tentang sebuah kebenaran tadi itu. Dan itulah nilai ketuhanan tadi itu. Jadi, kembali kepada pertanyaan tadi itu, mengapa ramuan menjadi Ekasila itu adalah sesuatu yang sensitif? Karena tadi itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak proporsional dan tidak substansial. Gitu, ya. Mas, kalau misalkan RUU ini dibiarkan berkepanjangan seperti ini gitu, Mas, kira-kira membuka wacana terhadap peluang akan munculnya tafsir-tafsir baru nggak di kemudian hari, Mas Ali? Ya, kalau kemudian dibiarkan terus, maka ya jelas akan menimbulkan polemik. Terus kemudian yang kedua, akan berpotensi terjadinya tafsir yang secara subjektif kan, yang kemudian juga menimbulkan tafsir yang tidak otentik ya, karena akhirnya tafsir itu dibuat pada konteks saat ini, tidak sesuai dengan bagaimana latar belakang kelahiran dari Pancasila, semangat para founding father, pada ideolog-ideolog pada waktu itu. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus ini ya akan mendistorsi nilai Pancasila dan tidak akan menyelesaikan problem yang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kan khususnya problem tentang belum terimplementasikannya Pancasila sebagaimana mestinya. Iya, Mas, ini sebenarnya apa sih yang janggal gitu ya pada RUU ini kok jadi banyak penolakan gitu loh, Mas? Kira-kira apa, Mas? Ada yang janggal nggak gitu? Ya, salah satunya penyebab kegagalan ini adalah adanya satu mekanisme check and balances yang tidak efektif. Ya. Kemudian tidak adanya kekuatan oposisi yang relatif berimbang gitu loh ya, sehingga kemudian muncullah ya monopoli kebenaran gitu loh. Kita tidak bisa berharap dari di DPR itu muncul check and balances kan, karena semuanya hampir satu suara. Demikian pula antara eksekutif dan legislatif tidak mungkin muncul check and balances secara real, tetapi yang ada hanya sebuah aksesoris saja. Dan kemudian dari dampak itu semuanya kan terjadilah monopoli sebuah kebenaran, yaitu oleh para pemegang kekuasaan. Pada sisi yang lain juga lemahnya ya civil society, masyarakat madani untuk menyampaikan suara-suara penyeimbang gitu loh, sehingga ya menyebabkan tadi itu adanya sebuah jalur yang relatif cepat untuk menggulkan sebuah gagasan-gagasan yang itu ternyata menimbulkan persoalan gitu loh. Jadi disinilah perlunya adanya sebuah mekanisme untuk saling mengontrol, saling mengawasi, sehingga kemudian tidak melenggang begitu saja, yang dimana melenggang itu dia lupa tentang misalnya syarat-syarat yang dipenuhi dalam perjalanan itu. Artinya dia lupa nilai filosofis, historis, sosiologis maupun yuridis, dan pada akhirnya itu menimbulkan polemik di masyarakat. Iya. Mas, ini mudah-mudahan tidak benar, salah gitu ya. Dalam pikiran saya ini, kok dimunculkannya RUU ini, atau RUU HIP ini, kayaknya seolah-olah akan katakan muncul piagam Jakarta seperti dulu, macam-macam gitu. Itu menurut Mas Marji gimana? Apa benar itu, Mas? Ya, asumsi itu cukup argumentatif ya. Karena ya kalau mau diruntut sebetulnya, orang kembali mempersoalkan harus sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan politik itu adalah ketika munculnya politik identitas, ya. Munculnya, ya, mengemukannya, ya, yang itu eksperimentasi adalah di DKI Jakarta. Gitu.
Kalau politik identitas itu menguat, maka ya pada akhirnya itu dianggap ya sebagian orang itu tidak tepat masuk ke dalam ruang kehidupan politik gitu. Nah, politik identitas itu kan juga bermuara dari nilai piagam Karta tadi. Jadi dari kondisi inilah yang kemudian mencoba mensterilisasi kehidupan politik, kehidupan bangsa dan bernegara itu, ya, dengan nilai-nilai yang sektarianisme, identitas itu, tapi kemudian diisi dengan semangat gotong royong. Gitu. Maka kemudian menjadilah semangat itu tadi, gitu loh, ya. Iya, iya, Mas. Ini kan kok banyak banget kontroversinya gitu ya. Jadi apakah menurut Mas Fadli, apakah karena ini karena partai pengusungnya gitu loh? Seandainya partai pengusungnya partai yang berbeda gitu gimana Mas? Mungkin loh Mas. Ya, tentunya akan itu memiliki implikasi yang berbeda ya. Jadi memang sangat tergantung siapa juga pengusungnya, tetapi juga tidak terlepas dari substansinya juga gitu loh. Ya, karena memang ini kita tidak sekedar mempersoalkan siapa pengusungnya, tapi substansinya juga ada persoalan itu ya. Oke Mas. Yang terakhir. Ya. Apa nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah ketika dari HIP kemudian menjadi BPIP dan sebagainya, benarkah ini menjadi sesuatu yang sangat urgent gitu ya? Jadi untuk kemudian dari DPR mempertahankan banget, terus kemudian dari luar untuk penolakan seperti itu. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Dewan? Apakah terus mempertahankan ini atau mungkin akan mengendor dan sebagainya? Gimana Mas? Lanjutannya ini nanti. Pemerintah dan DPR aspirasi ya, mengikuti respon yang ada di masyarakat. Karena memang undang-undang itu adalah untuk masyarakat. Ya, harus sportif sebagaimana pemerintah pada waktu itu ya menunda KUHP gitu ya. Menunda lembaga undang-undang LP karena ada penolakan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, memang harus ada mekanisme soft landing yang tepat ya, supaya kemudian dalam tanda petik tidak kehilangan muka antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya kira perlu ada semacam ya kesepakatan ya komitmen bagaimana menyelesaikan masalah-masalah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Salah satunya adalah bagaimana menginternalisasi dalam kehidupan, menginternalisasi dalam berbagai kebijakan, sehingga kemudian Pancasila itu sebagai sebuah ideologi yang final dapat memberikan energi solutif dalam setiap dinamika bangsa, setiap dinamika anak kehidupan berbangsa dan bernegara ini, supaya kemudian tidak sekedar formalitas, tidak sekedar aksesoris, tidak sekedar pajangan. Saya kira itu adalah problem utamanya. Bagaimana kemudian Pancasila itu bisa mengatasi terjadinya korupsi, bisa mengatasi terjadinya oligarki, bisa mengatasi terjadinya konflik horizontal dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang harus dilakukan oleh BPIP, yang kemudian itu bersinergi dengan dunia pendidikan, dengan akademisi dan lain sebagainya gitu loh. Ya. Baik Mas Fadli, terima kasih sudah memberikan atau meluangkan waktunya. Jadi untuk Om Aijo, akhirnya selamat jalan Mas Fadli. Ini sedang berada di Solo ya Mas ya. Oke. Oke, makasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pemirsa Om Aijo, silakan saksikan. Saksikan terus Om Aijo. Oke, siap.